Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ardiansa Sibuan, NIM 2003-20115. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan teknik budidaya kelapa sawit. Untuk panduan teknik budidaya kelapa sawit terdiri dari 9 bab, yang dimana bab pertama menjelaskan biologi kelapa sawit. Untuk biologi kelapa sawit terdiri dari daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk menyerupai pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6-9 meter. Jumlah dari anak daun sendiri pada setiap pelepah sekitar 250-400 helai. Produksi pelepah daunnya selama setahun mencapai 20-30 pelepah. Yang kedua ada batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder berdiameter sekitar 20-70 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 40-60 cm per tahun tergantung pada varietas sendiri. Untuk fungsi utama dari batang yaitu ada 3. Yang pertama, struktur pendukung daun bunga dalam buah. Yang kedua, dalam sistem yang menyangkut pembuluh air dan hara mineral dari akar ke atas dan serta hasilnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai organ penimbun zat makanan. Terus lanjut dengan akar. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuaternar. Secara umum sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada saat tertentu akar juga bisa menjauh di dalam. Terus lanjut dengan bunga. Bunga muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu bunga atau bunga majemuk. Terus lanjut dengan buah. Buah atau sering disebut dengan brondolan terkumpul dalam tandan. Di dalam satu tandan terdiri sekitar 1.600 brondolan. Terus lanjut dengan ekologi kelapa sawit, yang dimana daerah pengembangan tanaman kelapa sawit sesuai pada 15 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang selatan. Terus lanjut dengan tahap pertumbuhan kelapa sawit. Bab 2 terdiri yaitu pembibitan. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen benih tersebut. Pembibitan terdiri dari 3 yaitu 1. Pemilihan kecambah. Tujuannya untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil dan produksi yang tinggi. 2. Pemeliharaan. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit tanam yang baik. 3. Seleksi. Bab 3 yaitu ada penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama ada pemecangan. Yang kedua ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Yang ketiga yaitu penanaman. Selanjutnya bab 4 yaitu identifikasi pokok. Yang pertama, identifikasi pokok atau abnormal pada fase vegetatif. Yang kedua, identifikasi pokok atau abnormal pada fase generatif. Selanjutnya bab 5, pemeliharaan tanaman. Untuk pemeliharaan tanaman sendiri yaitu untuk dapat produksi tinggi kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Yang pertama yaitu ada konservasi tanah. Yang kedua yaitu ada pengendalian lalang. Selanjutnya bab 6 yaitu pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil maksimum dan berkelanjutan. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit ada unsur hara mikro yang terdiri dari nitrogen, kalium, tembaga, dan magnesium. Selanjutnya bab 7 yaitu ada hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme yang merusak tanaman. Selanjutnya bab 8, perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi.
Selanjutnya bab 9. Panen atau potong buah. Sasaran utama perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar atau TBS yang tinggi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.